Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Alfaidah dari PAIB semester 4, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang diampu oleh Dr. Randa Neneng Nafisah, MAG MSI. Orang bijak mengatakan bahwa tidak ada kekayaan seperti ilmu pengetahuan dan tidak ada kemiskinan seperti ketidaktahuan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan dan sharing tentang evaluasi kurikulum. 1. Pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Evaluasi kurikulum ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. 2. Tujuan evaluasi kurikulum. Secara umum, tujuan evaluasi kurikulum mencakup dua hal. Pertama, evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi program. Kedua, evaluasi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kurikulum pembelajaran. Sebagai alat bantu, evaluasi ada kalanya berfungsi dalam usaha memperbaiki program, dan ada kalanya juga berfungsi menentukan tindak lanjut pengembangan kurikulum. Dari kedua hal di atas, maka pada intinya evaluasi kurikulum ditujukan guna penyempurnaan kurikulum dengan jalan mengungkapkan keberhasilan maupun kekurangan proses pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan. 3. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum pada intinya ditujukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan merupakan acuan dari keseluruhan komponen yang ada di dalam kurikulum, baik komponen bahan, metode, maupun evaluasi. Apa yang dipelajari siswa agar memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan tujuan tercermin dari isi kurikulum. Bagaimana isi kurikulum luas dan dalamnya ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, bila ingin diketahui apakah tujuan itu tercapai seluruhnya atau tidak, maka seluruh komponen menjadi dasar melakukan evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor subjektif guru. Bila ini terjadi, maka hasil evaluasi tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari hasil yang dicapai. Dengan demikian, bila diinginkan agar hasil evaluasi dapat menggambarkan keadaan sebenarnya dari hasil belajar atau hasil kurikulum, maka evaluasi perlu dilakukan secara objektif. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam melakukan evaluasi kurikulum perlu memegang beberapa prinsip, diantaranya evaluasi mengacu pada tujuan, evaluasi bersifat komprehensif atau menyeluruh, dan evaluasi dilaksanakan secara objektif. 4. Bentuk pelaksanaan evaluasi. Bentuk pelaksanaan evaluasi kurikulum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Yang pertama, evaluasi formatif, yakni evaluasi yang dilaksanakan selama kurikulum itu digunakan dengan tujuan untuk menjadi dasar dalam perbaikan. Evaluasi formatif ini bisa dilakukan terhadap masing-masing mata pelajaran atau masing-masing program kurikulum keseluruhan. Kedua, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Adapun evaluasi dilaksanakan di akhir pelaksanaan kurikulum. 5. Model evaluasi kurikulum. Secara umum, model evaluasi kurikulum terbagi menjadi model kuantitatif dan kualitatif. Contoh dari model kuantitatif, yang pertama ada model CIPP. Model ini dikembangkan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Staplebeam, sehingga sesuai dengan namanya, model CIPP ini memiliki 4 jenis evaluasi, yaitu evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Contoh model kuantitatif yang kedua yaitu model teoretik Taylor dan Maguire. Model evaluasi kurikulum Taylor dan Maguire ini lebih menitikberatkan pada pertimbangan teoritik suatu model evaluasi kurikulum.
Dengan pertimbangan teoritik, Tyler dan Maguire ingin menerapkan apa yang seharusnya terjadi pada proses pelaksanaan kurikulum. Dalam melaksanakan evaluasi kurikulum sesuai model teoritik Tyler dan Maguire meliputi dua hal, yaitu pertama, mengumpulkan data objektif yang dihasilkan dari berbagai sumber mengenai komponen tujuan, lingkungan, personalia, metode, konten belajar langsung maupun hasil belajar dalam jangka panjang. Dikatakan data objektif karena mereka berasal dari luar pertimbangan evaluator. Kedua, pengumpulan data yang merupakan hasil pertimbangan individual terutama mengenai kualitas tujuan, masukan, dan hasil belajar. Selanjutnya, model kualitatif dengan contoh model iluminatif. Model ini pada awalnya diperkenalkan oleh Henley pada 1969, namun dikembangkan lebih lanjut oleh Bartlett dan Hamilton pada tulisan mereka yang berjudul Evaluation as Illumination: A New Approach to Study of Innovatory Programs. Pada akhirnya, kedua tokoh ini dikenal sebagai tokoh evaluasi yang melahirkan model iluminatif. Ada 3 tahapan dan metode dalam mengumpulkan data dengan menggunakan model iluminatif, yaitu pertama observasi, kedua inquiry, dan ketiga eksplanasi. 6. Langkah-langkah evaluasi kurikulum. Ada beberapa pendapat terkait dengan langkah-langkah evaluasi kurikulum, namun pada umumnya mencakup merancang, melakukan persiapan, mengumpulkan informasi, menganalisis, membuat konklusi, membuat rekomendasi, dan memanfaatkan hasil evaluasi. Sementara itu, Hermana Somantri menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan evaluasi kurikulum adalah mempelajari kurikulum yang sudah ada, menuliskan latar belakang atau alasan mengapa kurikulum itu perlu dievaluasi, menentukan apa yang ingin diketahui dan menuliskan pertanyaan evaluasi, membuat rancangan evaluasi, mengumpulkan informasi atau data, menganalisis informasi atau data, merumuskan kesimpulan, menginformasikan hasil, dan memanfaatkan hasil untuk merevisi kurikulum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi kurikulum. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Anida Alfaidah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.